125 kejutan, kemampuan fusion 7 iblis. Jingling sama-sama terkejut karena situasi di atas ring. Saat dia bersiap untuk melawan Huo Wushuang yang jelas lebih kuat darinya dengan kekuatan penuhnya, Grandmaster berdiri dari rest area Akademi Shrek, melihat ke arah paus tertinggi Bibi Dong yang duduk di depan istana paus tertinggi yang jauh. Tolong tunda awal pertandingan. Saat Kardinal Wasit hendak menegur Grandmaster karena mengganggu kompetisi, dia dihentikan oleh tangan paus yang terangkat. Tatapan Bibi Dong pada Grandmaster sangat tenang, tetapi apakah hatinya setenang itu, hanya dia yang tahu dirinya sendiri. Tolong jelaskan alasanmu, kata paus tertinggi Bibi Dong dengan tenang. Grandmaster tersenyum dingin. Pembenaran saya adalah bahwa Akademi Shrek meninggalkan paruh pertama final, secara sukarela memasuki kontes yang kalah di sore hari. Jingling, kembalilah. Jika orang masih bisa menerima bahwa anggota tim Akademi Aula Roh sebelumnya tiba-tiba menyerah, maka Grandmaster sekarang tiba-tiba menyatakan bahwa Akademi Shrek menyerah pada kompetisi individu tidak diragukan lagi membuat semua orang yang hadir khawatir. Bahkan di antara 7 iblis Shrek, selain Tang San, yang lain semua memiliki ekspresi terkejut dan kosong. Jelas, mereka tidak tahu tentang keputusan Grandmaster sebelumnya. Mata Ning Fengzi yang duduk di sebelah Paus Agung menunjukkan kilasan pemahaman, dan pada saat yang sama kilatan marah. Dia tidak bisa menahan pandangannya agar tidak jatuh pada paus tertinggi di sisinya. Bibi Dong masih tidak bingung, dengan tenang berkata, "Kenapa?" Grandmaster berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap istana Douluo di belakang istana paus tertinggi. Terlepas dari mengapa, saya pikir, itu harus menjadi hak kita untuk menyerah. Kata-kata Grandmaster yang sangat tenang bergema seolah-olah bumi hancur di depan istana paus tertinggi. Tidak ada masalah dengan apa yang dia katakan sendiri. Masalahnya adalah dengan siapa dia berbicara, kata-kata ini tidak diragukan lagi bertentangan dengan paus tertinggi. Penguasa tertinggi Spirit Hall. Selama mereka yang hadir adalah Master Roh di atas peringkat 60, mereka semua bisa melihat bahwa Grandmaster tidak kuat, benar-benar di bawah peringkat ke-40, tetapi seorang Master Roh dengan kekuatan yang kurang seperti ini sebenarnya berani menentang sosok paling otoritatif dari Master Roh dunia. Tetapi apa yang orang-orang harapkan lebih sedikit lagi adalah paus tertinggi Bibi Dong perlahan-lahan berdiri, mengangguk kepada Grandmaster. Kamu benar, ini hak prerogatifmu. Salahkan aku karena bertanya. Maaf, Tetua Yu. Dan semua orang tahu jenis otoritas yang dipegang oleh para tetua Spirit Hall. Bahkan Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo yang duduk di sebelah Bibi Dong baru memasuki istana Penatua selama 10 tahun. Dan dengan usia dan kekuatan Grandmaster, dia jelas tidak boleh memiliki otoritas seperti ini. Jika orang lain memanggilnya sesepuh balai roh, mungkin itu akan menggelikan. Tetapi ketika pembicaranya adalah paus tertinggi Bibi Dong, siapa yang berani membantahnya? Mendengar Bibi Dong mengatakan ini, bahkan Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat terganggu. Alasan dia menentang Bibi Dong secara alami bukan karena dia merasa aman dalam dukungan karena hubungan mereka, tetapi karena kemarahannya. Saat Bibi Dong berbicara, Grandmaster mengerti bahwa paus tertinggi ini melindunginya. Bertentangan dengan paus tertinggi, bahkan jika paus tertinggi tidak keberatan dengan dirinya sendiri, akankah guru roh yang tak terhitung jumlahnya yang memuja paus agung akan mengabaikannya? Bahkan jika Grandmaster memiliki perlindungan kekuatan di sisinya, yang mampu membentuk segitiga besi emas, kemungkinan kematian akibat kekerasan di jalan akan tumbuh sangat besar. Tetapi ketika kata-kata Bibi Dong mengenalinya sebagai yang lebih tua, tentu saja tidak ada yang berani melakukan apapun. Tetua Spirit Hall mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan paus tertinggi bukanlah peristiwa besar. Sebenarnya, bahkan Bibi Dong tidak tahu bagaimana Grandmaster memiliki ubin surat perintah Penatua, dia baru mengetahuinya dari bawahannya setelah Grandmaster pergi. Pinggang Grandmaster tiba-tiba terasa sakit, dan segera setelah itu lengan kirinya ditarik ke dalam pelukan yang lembut dan fleksibel. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat Liu Erlong secara demonstratif menatap paus tertinggi. Ekspresi di mata Bibi Dong bergoyang sebentar, tapi sangat cepat kembali normal. Dia berkata kepada Kardinal Wasit, "Karena Shrek Academy telah memutuskan untuk meninggalkan kompetisi pagi, lanjutkan dengan pertandingan individu." Pada saat ini, guru kepelatihan Akademi Godwin juga berdiri. Setelah terlebih dahulu membungkuk kepada paus tertinggi, dia berkata sambil tersenyum. "Tim Akademi Aula Roh itu tangguh. Akademi kami mengundurkan diri untuk tidak menjadi lawan mereka.
Daripada mengurangi kekuatan kami di sini, akan lebih baik untuk bersaing dengan Akademi Shrek untuk tempat lain di final sore ini. Oleh karena itu, kami juga menyerah pada kompetisi individu. Perubahan dramatis membuat banyak orang tidak siap. Tim Akademi Aula Roh menang tanpa perlawanan. Tanpa satu pertarungan pun, final sudah setengah selesai. Meskipun Akademi Aula Roh mendapatkan keinginan mereka untuk memasuki pertempuran terakhir, Akademi Shrek yang mundur dari kompetisi individu masih membuat penyelenggara agak malu. Pesta Akademi Shrek tidak tinggal lebih lama, dan dengan cepat pergi di bawah bimbingan Grandmaster. Di sore hari, mereka akan bertarung dengan Akademi Godwin untuk memperebutkan tempat lain di final pamungkas. Tidak ada yang mengatakan apapun di jalan, kebanyakan dari mereka tenggelam dalam suasana yang penuh perhatian dan menindas. Situasi yang tidak menguntungkan sedikit banyak menggoyahkan kepercayaan diri 7 Iblis Shrek. Lagi pula, sore ini mereka harus menghadapi pasukan sekutu dari Akademi Godwin dan Akademi Berkobar, dan besok mereka bahkan lebih harus menghadapi tim Akademi Balai Roh yang tangguh setelah hanya satu malam istirahat. Kembali ke kediaman, Grandmaster memanggil 7 Iblis Shrek ke kamarnya. Tatapannya menyapu 7, Grandmaster dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu tidak bingung mengapa aku tiba-tiba mundur dari kompetisi individu?" Tak satu pun dari 7 mengatakan apa-apa, tapi selain Tang San, 7 lainnya semua tampak agak bingung. Wajah kaku Grandmaster memerah, cahaya yang hampir parah melintas di matanya. Bahkan aku tidak menyangka Spirit Hall benar-benar menggunakan metode hina semacam ini sambil memegang keuntungan semacam ini. Little Sun, jelaskan untuk semua orang. Tang San mengangguk, berbicara dengan suara rendah. Anggota pertama kami di atas panggung adalah Jingling. Undian Jingling sangat bagus, membiarkan pihak kami memegang posisi terakhir dalam kompetisi, memungkinkan kami untuk mengamati lawan kami dengan lebih baik. Tapi kali ini, anggota tim Spirit Hall Academy di atas panggung tiba-tiba kebobolan. Ini memiliki dua efek, satu adalah bahwa anggota tim Akademi Balai Roh menjaga kekuatan penuhnya tetap utuh, tanpa kelelahan. Yang lainnya adalah bahwa Huo Wushuang juga mempertahankan kekuatan bertarung penuhnya untuk menghadapi Jingling. Jika tebakanku benar, setelahnya Huo Wushuang mengalahkan Jingling dan berhadapan dengan anggota tim Balai Roh kedua, dia juga akan segera menyerah. Akibatnya, itu akan seperti kedua tim mereka bergandengan tangan untuk berurusan dengan kita. Pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk memiliki kesempatan menang di kompetisi individu. Setiap kekalahan akan baik-baik saja, jika kita menang, kita pasti akan menderita pertempuran berputar mereka. Ketika Godwin Academy dan Blazing Academy bergabung sebelumnya, aku masih tidak mengerti mengapa Spirit Hall akan menyetujui permintaan mereka, tapi sekarang sudah jelas. Mereka mencapai kesepakatan dengan tim Spirit Hall Academy untuk mendukung Spirit Hall. Tang San terdiam setelah menjelaskan. Suasana di seluruh ruangan menjadi sunyi, tetapi api kemarahan terus menyebar, tidak heran Grandmaster akan menyebut Spirit Hall hina. Sambil memegang keuntungan seperti itu, masih bekerja sama dengan Akademi Godwin dan Akademi Blazing untuk menghadapi mereka, jika itu tidak hina, apa itu? Seringai muncul di wajah Grandmaster. Mereka berpikir untuk menghentikan langkah kita ke depan seperti ini. Lalu, mereka masih meremehkan kita terlalu banyak. Awalnya saya tidak memiliki keinginan besar untuk menang, tetapi ketika mereka seperti ini, maka tujuan kita juga hanya satu. Petik 2. Sebelum kompetisi di sore hari, 7 Iblis Shrek tinggal di kamar Grandmaster sepanjang waktu, bahkan saat mereka sedang makan. Flander dan Liu Erlong berjaga-jaga di luar, mencegah siapapun mendekat. Tentu saja, di kediaman Akademi Shrek, masih ada kekuatan seperti Poison Douluo. Udara pagi yang sejuk dan menyegarkan. Di sore hari, saat matahari terbit ke puncaknya, kesejukan itu digantikan oleh panas yang menyengat. Meskipun itu bukan puncak musim panas, suhunya masih tinggi. 7 anggota tim Akademi Aula Roh berdiri dengan tenang di samping. Di alun-alun di depan Aula Paus Agung, kedua tim semifinalis menatap rekan-rekan mereka. Tang San dan Dai Mubai berdiri paling jauh di depan 7 Iblis Shrek, melihat wajah-wajah yang dikenalnya tidak jauh di depan, mereka mengungkapkan jejak penghinaan. Trio Feng Xiaotian, Huo Wu, dan Huo Wushuang, merupakan inti dari tim, berhadapan langsung dengan Tang San dan Dai Mubai. Huo Wu maju selangkah, menatap Tang San, dan dengan dingin berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kami melakukan ini?" Tang San tidak menjawab, hanya rasa jijik di matanya yang semakin dalam.
Huo Wu tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak suka Tang San menatapnya seperti ini, dan temperamennya yang meledak-ledak segera muncul. Apa yang saya lakukan adalah semua untuk menentukan pemenang dengan Anda lagi. Bahkan jika saya harus melepaskan kesempatan untuk menjadi yang pertama, saya masih harus melawan Anda lagi. Tang San tersenyum tenang. Jika hanya untuk ini, maka kamu sudah ketinggalan. Kehilangan kekuatan dan disiplin, dalam pertandingan ini, kamu sudah tidak punya peluang. Huo Wu marah. Itu akan ditunjukkan oleh fakta. Jangan berpikir saya akan memulai dengan lembut karena Anda menyelamatkan saya. Apa yang saya berutang kepada Anda, saya sudah melunasinya. Mendengar Huo Wu mengatakan ini, Tang San mau tidak mau mengingat penampilannya hari itu ketika dia bergegas ke pelukannya seperti bola api untuk menciumnya. Mengenai berani mencintai dan berani membenci gadis ini, dia benar-benar mengaguminya. Sayangnya, dia tidak mau menanggung temperamennya, dan karena itu mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi teman. Meskipun ada banyak orang seperti Feng Xiaotian yang dengan sabar menanggung seorang wanita cantik, Tang San masih seorang pria dewasa di tulangnya. Meskipun tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang berbicara, bau mesiu sudah kaya di udara. Kardinal Wasit telah dengan jelas memahami waktu yang tepat, dan pada saat ini, menyatakan dimulainya pertandingan. Feng Xiaotian menghindar di depan Huo Wu pada saat pertama, melindunginya di belakangnya. Nyala api langsung meletus dari Huo Wu menjadi seperti latar baginya. Anggota tim lainnya, di bawah pimpinan Huo Wu Shuang, juga melepaskan semangat mereka satu demi satu. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Shrek Seven Devils tidak mengambil formasi ortodoks seperti yang mereka miliki di kompetisi sebelumnya, tetapi dengan cepat mundur tepat saat wasit menyatakan start, membentuk lingkaran. Ada dua orang di dalam lingkaran, Ning Rongrong dan Oscar. 5 lainnya mulai dengan cepat berputar di sekitar mereka. Di antara ketujuhnya, saat ini tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melepaskan roh mereka, tetapi fluktuasi kekuatan roh yang intens meresap ke udara di sekitar mereka, dengan panik mengembun menuju pusat. Apa ini? Duduk tegak di depan istana kepausan tertinggi, mata dari paus tertinggi Bibi Dong, guru sekolah Ubin 7 harta karun Ning Fengzi, serta 3 gelar Douluo, mau tidak mau mengungkapkan alarm. Sebagai talenta luar biasa dari dunia guru roh, bahkan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan 7 iblis Shrek. Tang San, Dai Mubai, Xiao Wu, Ma Hongjun, Zhu Zuqing. Kecepatan kelimanya sangat identik, seolah-olah mereka mengikuti semacam ritme khusus, dan kekuatan roh yang berfluktuasi di sekitar mereka juga membentuk orbit khusus, terus-menerus berputar di sekitar mereka dan memenuhi udara. Di tengah formasi, Ning Rongrong dan Oscar berdiri bergandengan tangan dengan mata tertutup. Apa yang melonjak dari tubuh Ning Rongrong adalah cahaya permata 9 warna, dan muncul di atas Oscar adalah cahaya merah redup. Kedua lampu itu berputar dan membumbung ke langit. Meskipun 7 iblis Shrek saat ini belum melepaskan semangat mereka, taktik baru mereka ini masih memberikan tekanan besar pada lawan mereka. Feng Xiaotian, naik. Huo Wu berteriak keras. 7 orang Akademi Godwin segera mengubah formasi, sepasang sayap cian besar terbentang dari punggung Feng Xiaotian, dan pada saat yang sama, cahaya dan bayangan cian mengembun di belakangnya, penampilan Stormwind Dual-Headed Wolf. Diangkat oleh cahaya yang sangat indah dan mempesona itu, Feng Xiaotian melayang ke udara. Sayap di punggungnya hanya berdetak sekali, menarik dukungan dari arus di udara, dia melesat ke langit. Apa yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan roh kedua peningkatan tubuh serigala ganda dan kemampuan roh ketiga Stormwind Wings yang awalnya dia gunakan melawan Tang San. Di bawah pengaruh dua kemampuan roh yang hebat ini, kekuatan bertarung Feng Xiaotian tiba-tiba mencapai puncaknya. Pada saat ini, Huo Wu Shuang telah mengambil posisi Feng Xiaotian di depan Huo Wu, dan bersama dengannya masih ada 2 master sistem serangan kekuatan Akademi Godwin. Mereka bertiga membentuk dinding, melindungi Huo Wu. 2 orang di belakang Huo Wu bukanlah 20-40 peringkat sistem serangan kelincahan Fire Crane Spirit Masters, melainkan 2 kurang dari 40 peringkat atribut api mendukung Spirit Masters yang sangat mengejutkan Tang San ketika mereka awalnya muncul di kualifikasi. Bintik-bintik cahaya merah menyala yang tak terhitung jumlahnya mengembun pada Huo Wu dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi Huo Wu sangat serius, perlahan mengangkat tangannya seolah mengangkat 15 ton, api merah panas mengembun menjadi cahaya putih di telapak tangannya. Pada saat ini, keempat cincin rohnya tiba-tiba menjadi cerah,
dan ekspresinya yang menyakitkan mengungkapkan tekanan yang dia alami saat ini. Orang-orang yang cerdas semua bisa melihat bahwa saat ini 7 anggota Akademi Godwin mengadopsi taktik 5 bertahan 2. Dua Spirit Masters tipe tambahan yang mendukung Huowu, 3 sistem serangan kekuatan yang dipertahankan oleh Spirit Masters. Di antara 7, anggota kuncinya adalah Feng Xiaotian yang berputar-putar di udara, serta Huowu menggunakan kemampuan penggabungan cincin untuk memadatkan seluruh kekuatan rohnya. Ubah! Tang San berteriak. Formasi Shrek Seven Devils berubah, lingkaran asli tiba-tiba berubah menjadi garis. Tang San berdiri di depan, dan di belakang Tang San ada Dai Mubai, diikuti oleh Ma Hongjun, Xiao Wu, dan Zhu Zuqing. Berdiri paling jauh di belakang adalah Ning Rongrong dan Oscar. Perubahan formasi membuat kekuatan roh yang baru saja mereka lepaskan tiba-tiba berputar, dan pada saat ini, Oscar tiba-tiba meraih Ning Rongrong dari belakang. Sinar merah samar cahaya yang dia lepaskan tiba-tiba berubah menjadi merah muda dan dengan panik bergegas ke Ning Rongrong. Pagoda Ubin 9 harta karun berdiri di depan Ning Rongrong, bertepuk tangan ke depan dengan ekspresi serius. Sama seperti Huowu, keempat cincin rohnya menjadi cerah secara bersamaan. Huowu tidak sendirian dalam memiliki kemampuan penggabungan cincin, ini pada awalnya juga merupakan salah satu kemampuan khusus dari sekolah Ubin 7 harta karun. Sebagai satu-satunya putri kepala sekolah, bagaimana mungkin Ning Rongrong tidak mengetahuinya? Hanya saja, penggabungan cincin membutuhkan kekuatan roh yang luar biasa, dan tidak akan digunakan dengan mudah. Untuk 9 cahaya kabur berwarna substansial berkembang dari 4 lapisan bawah pagoda Ubin 9 harta karun, menembak langsung ke Zhu Zuqing di depan. Dibangkitkan oleh kekuatan roh pendukung yang sangat besar itu, Zhu Zuqing secara alami mengangkat kedua tangannya, menempatkannya pada Xiao Wu di depannya. Adegan aneh muncul, 9 sinar cahaya berwarna itu tiba-tiba tumbuh sedikit lebih kuat, mengalir ke Xiao Wu dari tangan Zhu Zuqing, dan seluruh tubuh Zhu Zuqing sudah diliputi oleh lapisan 9 cahaya berwarna. Keadaan Xiao Wu secara praktis identik dengan Zhu Zuqing, dan cahaya 9 warna yang kaya itu menjadi semakin intens karena terus-menerus ditransmisikan ke depan. Saat sinar cahaya mencapai Dai Mubai dengan keras menamparkan kedua telapak tangan di punggung Tang San. Pada saat itu, tubuh Tang San bergetar hebat sesaat. Apa yang muncul dari tubuhnya bukanlah cahaya 9 warna, tetapi tekanan yang sangat besar. Duduk tegak di kursi utama, mata paus tertinggi Bibi Dong bersinar. Ini adalah kemampuan 7 fusi. Setelah berbicara, matanya tanpa sadar beralih ke Grandmaster yang tenang yang berdiri di luar area pertempuran. Meskipun itu bukan kemampuan fusi 7 roh yang menentang surga, kekuatan 7 orang yang digabungkan bersama untuk menggunakan kemampuan saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa menakjubkan. Faktanya, tidak ada roh yang sama, mereka semua memiliki perbedaan. Secara umum, kemampuan fusi semacam ini hanya akan muncul untuk Spirit Master dengan kemampuan spirit dan spirit yang sangat mirip, seperti 7 anggota Blue Sun Sin Academy dari sebelumnya. Tetapi 7 iblis Shrek berbeda, mereka masing-masing memiliki semangat yang sama sekali berbeda, dan menekankan arah yang berbeda. Ketujuh orang dengan roh yang sama sekali berbeda ini secara tak terduga masih bisa menggunakan kemampuan 7 fusi, bahkan mata paus tertinggi dan gelar Douluo dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, 7 iblis Shrek telah melakukannya. Ketika 7 cahaya berwarna itu menghubungkan 7 orang, 7 kemampuan fusi ini telah selesai. Meskipun Ning Fengzi cemberut ketika dia melihat Oscar memeluk pinggang Ning Rongrong dari belakang, saat dia melihat 7 kemampuan fusi ini selesai, ekspresi di matanya masih berfluktuasi dengan keheranan. Apakah itu dia atau paus tertinggi Bibi Dong? Mereka berdua tahu bahwa kemampuan 7 fusi ini tidak dikreditkan ke Shrek Seven Devils, melainkan guru mereka, Master Stroke dari Grandmaster yang tidak jauh. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa apa yang digunakan oleh 7 iblis Shrek saat ini adalah kemampuan varian roh dari 10 kekuatan bersaing inti besar dunia roh Grandmaster. Penelitian roh seumur hidup, mungkin hanya Grandmaster sendiri dan murid langsungnya Tang San yang sepenuhnya memahami pencapaiannya. Jika bahkan orang seperti Xinian bisa mengajar murid untuk menggunakan 7 fusi roh, bagaimana mungkin Grandmaster tidak? Keduanya adalah kemampuan fusi, tetapi kesulitannya berbeda seperti langit dan bumi. Ini adalah seorang Grandmaster sejati. Feng Xiaotian di udara memiliki pandangan paling jelas tentang apa yang dilakukan 7 iblis Shrek, dan juga yang paling terkejut.
Bahwa Ningrongrong dan Oscar akan muncul di tim Akademi Shrek tidak terduga, mereka sudah muncul di pertandingan sebelumnya dengan Akademi Star Luo. Meskipun Oscar belum mengungkapkan kekuatan yang luar biasa pada saat itu masih menarik perhatiannya. Tapi kemampuan 7 fusi ini masih sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di kompetisi sebelumnya, tidak peduli seberapa sulitnya, 7 iblis Shrek masih belum menggunakan kemampuan seperti ini. Jika itu digunakan sekarang, dia tahu, dia tidak punya kesempatan. Dengan suara siulan yang panjang, Feng Xiaotian bergerak, jatuh dari langit seperti meteor yang mengejar bulan. Dalam keseluruhan proses, tubuhnya yang besar dan sayapnya yang terbentang tidak mengeluarkan satu suara pun. Cahaya Qian yang melingkupi benar-benar tertutup. Pada saat ini, tubuh dan sayapnya sejajar pada sudut yang sempurna. Ini adalah awal dari kemampuan roh yang diciptakan Feng Xiaotian, 36 potongan berturut-turut dari Stormwind Demon Wolf. Dan saat Feng Xiaotian turun dari langit, menusuk secara miring tiba-tiba aliran cahaya putih panas merah, menangkapnya dalam sekejap, dan segera sepenuhnya bergabung ke dalam tubuh Feng Xiaotian. Garis cahaya putih itu ditembakkan oleh Huo Wu, tanpa bagian tengah, melainkan seperti jembatan yang menghubungkan keduanya. Di bawah dukungan cahaya putih, seluruh tubuh Feng Xiaotian tampak penuh dengan kekuatan ledakan. Energi panik terus-menerus meletus dari tubuhnya, aliran udara yang begitu panas hingga seolah-olah akan memanggang bumi. Yang lebih mengejutkan, cahaya putih itu berangsur-angsur mengembun di sekujur tubuhnya, membentuk baju zirah pijar yang aneh, menutupi dirinya dan sayap angin badai yang tajam. Ini tentu saja bukan kemampuan fusi roh, tetapi setelah Huo Wu bergabung dengan Akademi Godwin, dia telah meneliti kemampuan fusi dua orang bersama dengan Feng Xiaotian. Meskipun tidak mungkin fusi mereka menampilkan kekuatan luar biasa dari kemampuan fusi roh, fusi ini tidak hanya di antara mereka berdua, tetapi juga dua master roh tipe tambahan di belakang Huo Wu. Kekuatan 4 orang yang terfokus pada Feng Xiaotian, tidak diragukan lagi membuat serangan dan pertahanannya mencapai puncaknya. Kecepatannya meningkat tajam. Target Feng Xiaotian saat dia jatuh dari langit bukanlah Tang San terjauh di depan 7 iblis Shrek, tetapi Ningrongrong dan Oscar terjauh di belakang. Mengandalkan persepsi yang tajam, tepat ketika 7 kemampuan fusi Shrek Seven Devils hampir selesai, dia telah melihat bahwa pencetus kemampuan fusi ini adalah Ningrongrong di belakang. Dan fondasi asalnya, adalah Oscar yang memberi Ningrongrong kekuatan roh yang luar biasa. Selama keduanya ditangani, kemampuan fusi 7 iblis Shrek akan runtuh. Feng Xiaotian yang tiba-tiba berakselerasi tidak diragukan lagi membuat Shrek Seven Devils mulai, bahkan Grandmaster yang menonton tidak dapat membantu menampilkan cahaya pujian. Kombinasi Akademi Godwin dan Akademi Blazing tidak diragukan lagi merupakan pasangan yang cocok. Angin mengipasi api, api meminjam kekuatan angin. Mampu memfokuskan kekuatan 4 orang dan mengandalkan kemampuan roh yang diciptakan Feng Xiaotian untuk melepaskannya tidak diragukan lagi akan mendorong kekuatan serangan yang dihasilkan ke ranah teror. Namun, ketenangan di wajah Grandmaster tidak goyah. Karena kemampuan fusi sisi Akademi Godwin hanya memiliki 4 orang, dan sisi Akademi Shrek memiliki 7 orang yang sama-sama berbakat, dan terlebih lagi mengikuti kontrol terkuat Tang San. Menghadapi Feng Xiaotian yang tiba-tiba berakselerasi, berdiri paling jauh di depan, setelah beberapa saat takjub, Tang San yang sedikit gemetar segera mengangkat tangan kirinya. Clear Sky Hammer yang awalnya dia gunakan untuk mematahkan 36 pukulan berturut-turut milik Feng Xiaotian Stormwind Demon Wolf muncul sekali lagi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Tapi saat Clear Sky Hammer muncul kali ini, itu melayang di atas telapak tangan Tang San. Gelombang cahaya hitam keluar dari telapak tangan kiri Tang San. Saat ini, dia dengan keras mengangkat kepalanya, sinar cahaya keemasan ungu keluar dari matanya. Itu bukan serangan mental, tapi untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Di bawah pengaruh mata setan ungu, segala sesuatu sebelum Tang San tampak melambat, data tak terukur berkumpul di otaknya. Saat berikutnya, tangan kirinya bergerak. Di bawah tarikan cahaya hitam itu, Clear Sky Hammer terbalik dan terbang keluar. Palu itu tidak memiliki rotasi apapun, tetapi terbang lurus ke satu arah, tetapi pada saat yang sama saat beraksi, suara petir seperti ledakan bergema dari Clear Sky Hammer. Dalam sesaat palu kecil itu tiba-tiba naik tajam melawan angin di udara, dan seketika itu berputar, kepala palu itu menjadi seukuran toples air.
Sebuah pola berurat megah melintas dari tubuh Palu di bawah sinar matahari. Aura menakutkan berkembang dengan cahaya hitam, menyeret ekor api hitam di udara. Hong! Clear Sky Hammer hitam bertabrakan dengan armor pijar Feng Xiaotian di udara dengan ledakan keras. Suara menghancurkan yang menusuk telinga menyebar ke seluruh kota roh. Pecahan itu datang dari sayap. Sayap kanan Feng Xiaotian menjadi tidak ada dalam sekejap, dan pada saat yang sama baju zirah pijarnya hancur, berubah menjadi bintik cahaya putih dan pecah dalam sekejap. Feng Xiaotian menjerit sedih, dan di bawah dorongan besar itu, dia benar-benar dikirim terbang, dilemparkan langsung ke alun-alun istana paus tertinggi, kelangsungan hidupnya tidak pasti. Termasuk Huo Wu, 6 siswa di sisi Akademi Godwin tercengang pada saat ini. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa kapten mereka, Feng Xiaotian, sebenarnya tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Bahkan 1 lawan 1 dengan Tang San telah berlangsung lama sebelum hasilnya diselesaikan, tetapi pada saat ini, hanya dalam satu pertukaran, dia sudah benar-benar hancur. Setelah kehilangan Feng Xiaotian, pertandingan ini tidak lagi menimbulkan ketegangan. Tapi apa yang mereka tidak bisa mengerti, adalah mengapa situasi seperti ini muncul. Faktanya, hanya Tang San sendiri yang tahu mengapa Feng Xiaotian akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Ini sebenarnya kombinasi dari beberapa faktor. Bukan karena dukungan yang diberikan Huo Wu kepada Feng Xiaotian lemah, melainkan karena saat ini Tang San terlalu kuat, dan juga menahan Feng Xiaotian terlalu banyak. Pertama-tama, di belakang Tang San adalah dukungan bersatu dari 6 rekan satu tim. Dan di belakang Feng Xiaotian hanya 3. Kedua belah pihak menjadi kemampuan fusi, jumlah kekuatan roh menentukan besarnya keseluruhan kemampuan di kedua sisi. Tidak perlu diragukan lagi, Tang San memegang keunggulan mutlak. Kedua, kesalahan terbesar Feng Xiaotian adalah menggunakan Stormwind Demon Wolf 36 potongan. Berturut-turut lagi. Pertama kali dia menggunakannya melawan Tang San, dia tidak ragu memberikan tekanan besar pada Tang San. Tetapi setelah akhir pertandingan, bagaimana mungkin Tang San tidak mempelajari kemampuan lawan dengan cermat? Setelah penelitian yang cermat, Tang San segera memahami bahwa baik Stormwind Demon Wolf 36 potongan berturut-turut dan metode palu angin pemisah gangguannya sendiri memiliki cacat yang serupa. Artinya, selama seseorang bisa mengganggu kemampuan ketika pertama kali dimulai, pada dasarnya tidak akan dapat menampilkan kekuatannya. Dan membiarkannya terus melepaskannya, kekuatan yang terus-menerus berlapis, adalah di mana kemampuan ini paling menakutkan. Jadi apa yang dilakukan Tang San? Mengandalkan perhitungan yang tepat dari mata setan ungu, tempat dia melemparkan Clear Sky Hammer adalah pada waktu yang optimal ketika kekuatan penuh Feng Xiaotian masih belum muncul. Dengan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang dan penilaian yang tepat, semua lintasan gerakan Feng Xiaotian telah dihitung secara akurat dalam pikiran Tang San, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengelak. Ini masih merupakan hasil dari Tang San yang memulai dengan lembut. Jika Tang San tidak menyerang sayap Feng Xiaotian, melainkan dadanya, maka satu-satunya hasil untuk Feng Xiaotian adalah kematian instan. Hanya Tang San sendiri yang tahu tingkat kekuatannya. Mengandalkan dorongan superposisi dari Pagoda Ubin 9 Harta Karun, mengandalkan dukungan kekuatan roh mitranya, kekuatan roh yang dikumpulkan Tang San saat ini sudah melampaui peringkat ke-70. Bahkan jika dia telah menghadapi Sage Roh peringkat 77 sekarang, dia masih tidak akan dirugikan. Bagaimana kemampuan 7 fusi yang dihasilkan dari penelitian Grandmaster bisa dibandingkan dengan Blue Sun Sin Academy? Kemampuan fusi semacam ini tidak sehebat kemampuan fusi roh, tetapi bisa menggabungkan kekuatan semua orang. Karena seperti ini, pilihan terbaik adalah memfokuskan kekuatan semua orang untuk meledak pada satu titik. Dan kesalahan terbesar Blue Sun Sin Academy pada saat itu adalah menggunakan kekuatan 7 orang yang terhubung pada apa yang mirip dengan penghalang, yang kemudian dihancurkan oleh mata setan ungu Tang San. Shrek Seven Devils secara alami tidak akan membuat kesalahan yang sama. Grandmaster tidak akan membiarkan murid-muridnya melakukan kesalahan seperti itu. Akibatnya, ketika kekuatan roh ketujuh mengembun bersama, setelah melewati amplifikasi Pagoda Ubin 9 Harta Karun, kekuatan yang dimiliki Tang San sekarang telah tumbuh dengan beberapa tingkat teror. Bergerak tanpa dasar, setelah mengalahkan Feng Xiaotian terbang, Clear Sky Hammer itu kembali ke tangan kiri Tang San lagi. Palu itu belum kembali ke ukuran aslinya. Dipegang di tangan Tang San sekarang, palu itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Tapi dipegang di tangan kiri itu sendiri,
itu masih sangat stabil. Akademi Godwin secara alami tidak mau menyerah pada saat ini. Huo Wushuang dan dua anggota tim Akademi Godwin menyerang secara bersamaan, dan di belakang mereka, Huo Wu juga mulai menyimpan kekuatan untuk serangan kedua. Menutup matanya, Tang San perlahan mengangkat Clear Sky Hammer yang sangat besar dengan satu tangan. Garis-garis cahaya pada tubuh Palu tiba-tiba meletus sepenuhnya, kilau merah tua sangat menyilaukan. Saat ini, seolah-olah suara tirani yang tak tertandingi meraung dengan panik. Dan Tang San sendiri, seperti gagang Palu, tampaknya benar-benar menyatu menjadi satu dengan Clear Sky Hammer. Melihat adegan ini, bahkan paus tertinggi Bibi Dong tidak dapat tetap duduk, ekspresi bingung berkedip di matanya. Adegan di depan matanya terlalu akrab baginya. Avatar roh alat, Ning Fengzi yang duduk di sebelah Bibi Dong sudah berteriak ketakutan. Setelah guru roh yang memiliki roh binatang mencapai peringkat ke-70, kemampuan roh ke-7 dari cincin roh ke-7 akan selalu menjadi avatar roh. Menjelma diri sebagai roh itu sendiri, memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa, mungkin meningkat secara geometris. Tapi keadaan Master Roh Alat berbeda dari Master Roh Binatang. Kemampuan roh ke-7 mereka adalah avatar alat roh. Menggunakan diri mereka sebagai jiwa dari roh alat, itu membuat kekuatan yang ditekankan oleh roh alat mencapai puncaknya. Jika seseorang memiliki roh alat yang menakutkan dengan sendirinya, maka avatar roh alat yang meletus akan lebih menakutkan daripada avatar roh. Sebelum peringkat ke-70, Master Roh Binatang tidak diragukan lagi sedikit lebih tangguh daripada Master Roh Alat tipe kontrol, tetapi setelah mencapai peringkat ke-70, mereka malah akan dilampaui oleh Master Roh Alat yang mengandalkan avatar alat roh. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa, dalam semifinal turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini, akan benar-benar muncul avatar alat roh yang paling langka dari dunia guru roh. Apalagi Tool Spirit Avatar sebenarnya diluncurkan oleh Tool Spirit yang terkenal sebagai yang nomor satu di dunia, Clear Sky Hammer. Sebenarnya, bahkan Tang San sendiri tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan avatar alat roh. Karena kekuatannya melampaui peringkat ke-70 dari dorongan kekuatan roh, ketika dia memegang Clear Sky Hammer di tangannya, dia melakukannya secara tidak sadar. Kekuatan luar biasa yang terus-menerus memancar darinya membentuk siklus aneh dengan Clear Sky Hammer, seolah-olah kekuatan itu akan menghancurkan tubuh dan meletus.